When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Oke, welcome back my YouTube channel. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan nunjukin kolam yang ada di belakang saya ini. Akan saya lakukan backwash di chamber pertamanya. Dan lalu di video ini juga akan saya bahas media filter mekanik yang baik dan tentunya agak murah untuk digunakan untuk kita semua. Saya akan kasih lihat kolam saya. Ya, teman-teman lihat sebenarnya kondisi air kalau dari atas begini terlihat masih sangat jernih ya. Nah, tapi di sini mulai terlihat ada gelembung. Nah, bubble-bubble ini menunjukkan kadar amoniak atau TDS yang tinggi juga bisa ya. Nah, tapi kalau kita lihat agak kedalaman, contoh ikan yang di bawah itu, nah terlihat agak sedikit kuning. Contoh nih platinum ogon ini agak terlihat kuning ya, karena air yang bagian agak di bawah itu memang udah mulai kotor ya, udah mulai terdilusi dengan kotoran-kotoran ikan di dalam kolam. Nah, memang udah cukup lama tidak saya backwash, mungkin sudah beberapa bulan ya. Nah, jadi saya akan tunjukin bagaimana kondisi pada saat saya backwash. Saya akan cuman backwash, tidak akan bongkar media. Iya, jadi ini chamber pertama dan ini chamber keempat. Nah, di chamber keempat ini bisa dilihat di bawah itu ada 3 stop keran ya. Stop keran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini stop keran masing-masing ini untuk backwash dari setiap chamber masing-masing. Nah, karena chamber pertama yang akan kita backwash, maka ini akan saya buka. Saya menggunakan alat bantu ya. Jadi tinggal putar aja. Nah, maka air akan surut langsung dari sini. Nah, bisa dilihat motornya chamber pertama. Saya akan nyalakan lampu UV. Bisa didengar ya suara mesinnya udah mulai ini karena tidak menyedot air apa-apa lagi. Jadi ini udah mulai surut kering. Saya akan matiin dulu mesinnya. Ya, mesin sudah saya matiin. Takutnya kalau begini bisa merusak mesinnya. Nah, jadi untuk membilasnya saya pakai air kolam. Caranya adalah, nah dari skimmer ini saya ada tutupan bekas makanan anak-anak. Saya cabut, dia akan cepat mengisi untuk memenuhi filter pertama. Bisa dilihat ya. Nggak usah sampai penuh, lalu kita tutup. Oke. Lalu kita buka di sini. Kondisinya sih nggak terlalu kotor ya. Lalu kita akan tarik, buang lagi, colok mesin dan sudah kita buang kembali sampai benar-benar kering. Ya, karena mesinnya ini tidak terlalu besar, jadi cukup makan waktu untuk membilasnya ya. Nah, ini udah mulai kering. Ini udah mulai kering. Coba saya dalemin lagi mesinnya. Ya, kita tutup. Kita tutup. Selesai kita tutup. Lalu kita cabut mesin. Oke. Tampak di sini kelihatan ya, chamber pertama nggak ada air ya, karena biasanya batas airnya tuh di sini. Lalu kita akan cabut skimmernya. Dan juga untuk teman-teman ketahui di tengah-tengah ini ada bottom drain. Nah, bottom drain ini saya sumbat dengan kantong plastik karena memang kolam saya waktu pembangunannya ada beberapa kesalahan. Salah satu untuk menyetop aliran masuk air dari bottom drain. Jadi saya pakai kantong kresek aja. Oke. Kita buang keluar. Nah, itu bottom drainnya yang warna
agak ke hijau-hijauan itu ya. Nah, sekarang tinggal kita tunggu air masuk ke chamber pertama. Nah, bisa terlihat mulai terisi air ya. Ya. Ini mulai terisi air. Ya, ini mulai terisi air. Air kolam lumayan surut ya. Nah, setelah ini terisi air, maka di chamber mesin mulai aktif juga. Tinggal saya cabut, selang ini akan saya cabut, lalu pipanya akan saya masukkan ke dalam keni yang ini. Oke. Ya, ini mesin sudah saya nyalakan, air sudah mulai aktif, UV sudah menyala, surutnya di dalam kolam lumayan banyak. Nah, tinggal kita tunggu waterfall akan mengalir keluar. Jadi sekarang pompa untuk mengisi wadah di dalam waterfall ini, bak di dalam waterfall ini. Ya, bisa dilihat ya, waterfall saya ini ompong karena kondisi di chamber terakhir ini tekor air karena kondisi kedalaman kolam berkurang. Jadi jumlah air di kolam berkurang, otomatis di dalam chamber saya juga berkurang. Nah, sehingga air tekor, nah mengakibatkan waterfall itu turunnya tidak merata. Jadi saya akan isi kembali air di dalam kolam saya hingga kepenuhannya sama ya. Ya, dapat dilihat sekarang waterfallnya udah kembali normal, tidak ompong lagi walaupun ketinggian air kolam belum maksimal. Dan bisa dilihat ikan sehat-sehat aja, tidak mengalami stres. Nah, untuk warna air yang kuning tadi pun bisa terlihat sudah jernih kembali. Oke, tadi sudah dilakukan backwash, air juga sudah diisi kembali. Nah, saat ini saya mau memberikan prebiotik dan juga bakteri starter. Saya menggunakan produk Visco seperti yang dulu pernah saya buat videonya. Nah, penggunaan Visco ini 2 gram untuk 1 ton air. Jadi karena ini 4 ton berarti membutuhkan sekitar 8 gram. Nah, ya, tapi sebenarnya produk ini berlebihan pun tidak ada masalah. Jadi kita kasih kira-kira aja. Kita aja. Oke. Bisa dilihat. Nah, segitu ya kita kasih. Ya, jumlah yang dipakai kurang lebih segini. Ya. Jadi caranya adalah kita ambil air kolam. Lalu diaduk-aduk aja. Ya, bisa dilihat setelah pemberian prebiotik ataupun bakteri starter, keadaan kolam langsung keruh. Ya. Nah, ini biasanya terjadi 1 sampai 2 jam lah. Paling lama paling 1 jam lah sebenarnya. Setelah itu air kolam akan kembali celing. Ya. Ya, sekarang saya akan ngebahas media filter mekanik yang saya gunakan di kolam saya. Salah satunya adalah jaring nelayan, lalu saya gunakan jet mat, lalu saya gunakan biospons, dan juga kapas Dacron yang biasanya buat akuarium saya gunakan juga. Nah, memang ada beberapa jenis filter mekanik yang saya gunakan. Jadi dikarenakan kotoran ikan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, dari mulai yang sangat kasar, medium, halus, dan sangat halus. Nah, jadi dibutuhkan filter mekanik yang dapat menyaring beberapa jenis kotoran ikan itu tadi ya. Nah, jadi salah satunya contoh jaring nelayan ini tidak dapat menyaring kotoran yang medium pun saya rasa tidak mumpuni ya. Untuk kotoran ikan yang medium itu tidak dapat ditangani oleh jaring nelayan. Sedangkan kayak contohnya seperti jet mat, lalu biofoam, itu pun untuk kotoran yang di medium. Jadi yang kasarnya kita saring menggunakan jaring nelayan, lalu yang mediumnya kita saring dengan biofoam dan jet mat, lalu yang
halus dan sangat halus kita gunakan itu kapas Dacron. Nah, di sini yang perlu catat sama teman-teman, media filter yang sangat sering harus kita rajin bersihkan atau kita ganti adalah kapas Dacron, dikarenakan kapas Dacron ini satu gampang rusak, kedua sangat gampang kotor ya. Nah, sehingga itu yang terjadi di kolam saya. Terkadang terjadi tekor air itu di chamber terakhir karena air yang mau melalui filter kapas Dacron ini terhambat karena kapas Dacronnya udah terlalu kotor atau udah jenuh kotoran. Nah, sehingga solusinya adalah dicuci atau diganti. Ya, kalau menurut saya kapas Dacron juga punya usia ya, tidak bisa dipakai selamanya. Jadi sehingga kalau perhitungan saya cukup 1 kali sampai 2 kali pakai lalu dibuang dan diganti yang baru. Nah, itu dapat benar-benar mengatasi tingkat kejernihan kolam kita. Jadi mereka punya peran masing-masing di dalam chamber mekanik. Yaitu isi chamber pertama saya. Nah, sedangkan di chamber kedua itu isinya adalah karbon aktif sama kulit kerang oyster. Sedangkan di chamber ketiga itu isinya full biobol. Sedangkan di chamber keempat teman-teman tadi lihat cuman ada lampu UV dan mesin pompa ya. Nah, memang kedepannya akan saya ganti atau saya upgrade itu di chamber kedua. Nah, nanti saya akan bikinkan videonya. Saya akan ganti media filter di chamber kedua. Nah, saya akan ganti itu adalah karbon aktifnya. Kenapa? Menurut saya karbon aktif itu memiliki masa pakai ya, atau dia sudah tidak berfungsi lagi karena mungkin sudah jenuh, jadi harus diganti. Nah, saya tidak akan menggunakan karbon aktif lagi, tapi yang akan saya gunakan adalah Crystal Bio. Nah, Crystal Bio ini banyak banget dipakai sama penghobi ikan. Sudah banyak banget beredar video di YouTube tentang Crystal Bio. Saya juga penasaran, saya juga belum pernah coba. Nah, makanya saya akan coba aplikasikan ke dalam kolam saya. Yang katanya Crystal Bio ini dapat membuat kolam kita benar-benar celing kayak kaca lah ya. Nah, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Share juga ke sosial media teman-teman biar channel YouTube saya makin berkembang. Ciao.